Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tamyiz, yaitu tepatnya di tamyiz jumlah. Sudah tadi antum dengar bisa muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul bih. Sekarang kata beliau au an ghairihima, atau dari selain keduanya. Karena dari selain keduanya maksudnya mubtada. Dilihat dari contoh beliau. Selain dari keduanya, yaitu dipindahkan selain dari fa'il dan selain dari maf'ul bih adalah mubtada. Dari mana kita tahu contohnya? Belum bilang atau dari selain keduanya. Lihat catatan 722, yaitu asalnya adalah mubtada menjadi tamyiz, sebagaimana penjelasan pada catatan kaki sebelumnya ya. Lihat dulu. Nah, contoh ana aktsaru minka malan. Ini kan dari selain keduanya adalah dari mubtada. Ana aktsaru minka malan. Antum tahu ini malan asalnya adalah mubtada. Asalnya adalah mubtada. Iya. Gimana ceritanya? Apa asalnya? Ceritanya sama dengan sebelumnya persis, cuman ini hanya bersama dengan dhamir. Asalnya adalah mali, ya, aktsaru minka. Ini asalnya. Mali aktsaru minka. Hartaku adalah lebih banyak daripada kamu. Paham asalnya? Kemudian ceritanya sama dengan sebelumnya. Hapus kata mal. Paham kan? Tadinya dari dhamir muttasil menjadi apa? Munfasil. Kan kalau hapus mal berarti sisa ya. Tidak ada bersambung. Sehingga jadinya ana. Ya. Aktsaru minka. Ya. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Jadinya samar? Jadinya samar? Samar. Maka datangkan kembali tadi yang hilang. Sebagai apa sekarang? Sebagai tamyiz. Inilah asalnya adalah mubtada. Kemudian menjadi apa? Tamyiz. Karena asalnya mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak dari kamu. Ini tidak samar. Hartaku lebih banyak dari kamu. Ini tidak samar. Kemudian dihapus mal menjadi ana. Dari mana ana ini? Dari mana ana ini? Ya, karena kalau bersambung ya. Kalau terpisah apa? Ana. Aktsaru minka, lebih banyak dari kamu. Samar. Yang samar apa? Ana tidak samar. Saya. Lebih banyak tidak samar. Lebih banyak artinya tidak sedikit. Lebih banyak. Berarti jelas. Tapi kalau digabung, ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Langsung samar. Muncul pertanyaan. Apanya yang lebih banyak? Maka datangkanlah kata sebagai tamyiz. Penjelasannya ini dia. Asalnya apa itu? Asalnya adalah mubtada menjadi tamyiz. Lihat contoh lagi. Wa zaidun akramu minka aban. Wa zaidun akramu minka aban. Apa kira-kira asalnya? Apa kira-kira ini? Abu Zaidin akramu minka. Begitu. Bapaknya Zaid lebih mulia daripada kamu, itu asalnya. Dihilangkan abunya. Dihilangkan abunya. Tadinya Zaidin menjadi Zaidun. Paham kan? Iya. Sama ceritanya tadi. Sama ceritanya. Wa ajmalu minka wajhan. Ini atop ya dengan contoh sebelumnya tadi. Yaitu Zaidun ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Itu asalnya. Itu asalnya.
kemudian dia menjadi apa? Menjadi tamyiz. Kemudian menjadi tamyiz. Jelas kalau ini ya? Jelas ini ya? Inilah fokus kita, 3. Dipindahkan dari fa'il, dipindahkan dari maf'ulun bih, dipindahkan dari mubtada, dipindahkan dari mubtada. Adapun selanjutnya itu adalah simai, didengar dari orang Arab. Begitu terus contohnya. Au ghairu muhawwal, atau yang tidak dipindahkan dari mana-mana, memang didengar dari orang Arab, sudah seperti itu. Tidak dipindahkan dari fa'il, tidak dipindahkan dari maf'ul bih, tidak dipindahkan dari mubtada, memang didengar dari orang Arab. Dan ini akan menjadi selalu contohnya di buku ini, buku nanti lagi Qatur Nada, nanti lagi antum masuk Alfiyah, begini lagi contohnya, kan ini simai. Iya, didengar dari orang Arab. Nah contohnya imtala al ina uma'an, orang Arab selalu bilang begitu, didengar. Ini katanya asalnya bukan imtala ma'ul ina, asalnya bukan begitu. Memang dia ucapkan imtala al ina'u ma'an. Apa i'rabnya ma'an? Tamyiz. Walillahi darruh. Walillahi darruh. Ini ucapan orang Arab biasanya kalau takjub. Kalau dia takjub terhadap sesuatu, lillahi darruh. Lillahi darruh. Setelah ucapan takjub dengan lillahi darruh, biasanya dikasih mansub. Lillahi darruh farisan. Farisan nama orang. Paham kan? Iya, farisan nama orang. Jadi kalau antum dapat kata lillahi darruh, setelahnya mansub. Sebagai apa? Tamyiz. Ini simai. Ini adalah simai. Antum katakan lillahi darruhu Ahmada, lillahi darruhu Zainab. Mansub setelahnya. Kalau dapat lillahi darruh, mansub setelahnya. Sebagai apa tadi? Tamyiz. Selesai. Untuk pelajaran tamyiz, setelah itu cuman syaratnya. Seperti hal. Ini mudah ini. Kata beliau, wala yakunu tamyizu illa nakira. Tidak akan ada tamyiz kecuali berupa nakira. Ini kalau ini jelas. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Bil ma'nal mutaqaddim fil hal. Dengan makna yang telah lewat di hal. Artinya, bukan berarti tamyiz itu tidak dibutuhkan, cuman dia datang setelah kalimat yang sempurna. Dalam artian fi'il sudah punya, fa'il mubtada sudah punya, khobar baru dia datang. Iya. Kemudian kata beliau, wan nasibul tamyiz. Ini pertanyaan kita nanti. Ini pelajaran tambahan aslinya di sini. Iya. Siapa yang menasab tamyiz? Itu pertanyaan kita. Apa amilnya? Siapa penyakitnya? Paham kan? Kan kita pasti bertanya, siapa yang menasab ini tamyiz? Kenapa bisa nasab? Hukumnya. Kata beliau, wan nasibu litamyizi. Yang menasab tamyiz. Ad-datul mubhamah. Tamyiz dat yang mubham, yaitu tamyiz mufrad. Yang menasab tamyiz mufrad. Tilkad dat. Dat itu sendiri. Gini, antum dapat kalimat. Taroitu isrina kitaban. Saya beli 20 kitab. Yang kitaban siapa? Isrin. Zatnya. Jadi yang menasab tamyiz itu zat yang mubham. Kalau itu adalah zat. Ada paham ini? Jadi ada kan namanya amil itu kan fi'il. Atau nanti isim yang beramal amalan fi'il. Tapi tamyiz punya penasab khusus. Jadi kalau tamyiznya adalah tamyiz mufrad, maka penasabnya adalah dat ya al-mubhamah. Dat al-mubhamah. Dat yang samar itu sendiri. Dah, kan zat yang samar antum sudah tahu. Ada berapa kemarin? 4 kan, apa itu? Adat, miqdar, syibul miqdar, far'an an tamyiz. Jadi kalau antum bilang, ya, contoh isrin, ya, dirhaman. Siapa yang manasab dirhaman? Isrin. Antum paham ini kan? Isrin. Ketika antum dengar ayat
mithqala dzarratin khairon. Siapa yang menasab khairon? Mithqala dzarrah. Tamun hadidan. Siapa yang menasab hadidan? Khotam. Dipahami ini pembahasan tamyiz, itulah penasabnya. Jadi penasab dari tamyiz mufrad, zat yang mubham. Zat yang mubham. Jadi bukan fiil yang sebelumnya. Beda kalau maf'ul bih yang menasabnya adalah fiil, makanya ada fa'il baru ada maf'ulun bih. Ini zat yang mubham. Dan untuk penasab tamyiz nisbah, al-fi'ilul musnad, fiil yang disandarkan itu sendiri sebelumnya. Ini bedanya. Kembali ke asal. Jadi yang menasab tamyiz jumlah fiil sebelumnya. Misalnya tadi, tasabbaba Zaidun arakon. Siapa yang menasab arakon? Tasabbaba. Toba Muhammadun nafsan. Siapa yang menasab nafsan? Toba. Ya kalau itu kembali ke asal. Sama dengan antum balik bilang, darabtu Zaidan. Siapa yang menasab Zaidan? Darabtu Zaidan. Siapa yang menasab Zaidan? Darab. Fi'il. Akaltu samakan. Siapa yang menasab samakan? Akal. Ya kan? Syariba Zaidun ma'an. Siapa yang menasab ma'an? Syariba. Kan begitu kalau selain itu maf'ulun bih. Tamyiz jumlah juga yang menasab adalah fi'il sebelumnya. Anda paham ini? Berarti yang beda adalah tamyiz mufrad. Penasabnya adalah zat yang mufrad. Sementara tamyiz jumlah yang menasabnya siapa? Fi'il yang ada pada jumlah itu. Atau nanti isi member amal-amalan fi'il. Jelas pembahasan kita ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Setelah itu penutup pembahasan tamyiz. Wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqo. Masya Allah. Tamyiz tidak akan pernah mendahului amilnya secara mutlak. Jadi namanya tamyiz tidak pernah mendahului amilnya. Tahu amil toh? Amil tadi ada dua. Ada amil tamyiz mufrad, ada amil tamyiz jumlah. Kan kalau maf'ulun bih boleh mendahului amilnya. Kalau tamyiz tidak boleh sama sekali. Tidak dibolehkan sama sekali dia mendahuluinya. Selesai alhamdulillah pelajaran tamyiz. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk di isi mansub terakhir. Betul. Takjub. Enggak? Kan dia bilang ata'ajab. Saya takjub. Itu kan lillahi darruh, pengganti dari fi'il ta'ajub. Yang kita akan pelajari juga di kitab ini nanti di bab akhir. Sudah? Tamyiz. Tamyiz tidak boleh mendahului amil. Kan memang amil di depan. Tapi tamyiz tidak boleh di depan. Dipahamkan? Dia tamyiz. Tidak boleh mendahului amilnya. Dia tidak boleh antum bilang gini. Di contoh tasabbaba Zaidun arakon. Antum bilang apa? Arakon tasabbaba Zaidun. Tidak boleh. Toba Muhammadun nafsan. Tidak boleh antum bilang apa? Nafsan toba Muhammadun. Tidak boleh tamyiz di depan. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah selesai. Berarti kita masuk di isi mansub terakhir. Al-mustatna. Qala al-mu'allif rahimahullah babul mustatna. Bab al-mustatna. Iya.
Ini sebenarnya pelajaran sulit, tapi kalau kita baru mulai dengan mutamimah. Tapi karena kita sudah sering sebut sebelumnya, sudah 2 kali ya, maka ini kali ketiga ini tentunya akan lebih ringan. Karena istilah-istilahnya sudah kita paham. Sudah paham istilah tak? Iya, tam, mujab, manfi, nakis, mustatna, adatul istitna, mustatna, minhu. Tinggal di sini ditambah lagi 2 istilah baru. Munqati, muttasil. Saya kasih memang supaya aman sebentar. Jadi ada beberapa istilah ya. Kita sudah pelajari berapa istilah? 4. Kan ada pertama kan mustatna, itu kan. Kedua mustatna minhu. Ketiga adatul istitna. Keempat tam. Kelima manfi, mujab. Keenam manfi. Ketujuh nakis. Nah, itu sudah 2 kitab sebelumnya. Sekarang ditambah lagi selain ini, tambah 2. Dan ini sudah selesai, ini selesai cerita. Iya, yaitu yang ke-8 dan ke-9. Istilah muttasil. Ada mustatna muttasil dan ada mustatna munqati. Tapi ini gampang ini. Muttasil artinya yaitu kata yang dikecualikan itu masih masuk dalam golongan yang sebelumnya. Mustatna adalah golongan dari mustatna minhu. Contoh ya, contoh begini. Ja'an nasu illa zaidan. Ja'an nasu illa zaidan. Ini mustatna muttasil atau munqati? Perhatikan dulu, apakah Zaid masuk dari golongan manusia? Masuk? Kalau masuk apa namanya? Muttasil. Jadi bukan domir muttasil. Beda ini, beda lagi. Ini muttasil di bab istitna. Kalau setelah illa adalah merupakan bagian golongan sebelum illa, namanya muttasil. Kalau saya bilang illa himaron. Illa himaron. Ja'an nas. Manusia pada datang. Illa himaron. Kecuali keledai. Apakah keledai ini masuk golongan manusia? Masuk atau tidak? Tidak. Berarti muttasil atau munqati? Muttasil atau munqati? Maka ini namanya munqati. Paham berarti? Saya bilang fasajad, ayat fasajadal malaikatu illa iblisa. Muttasil atau munqati? Kenapa? Iblis bukan bagian dari malaikat. Harus untuk paham baik-baik itu. Kan di sana ada orang berpendapat bahwa iblis itu adalah malaikat yang durhaka. Makanya dia gambarkan di film-film yang durhaka pakaian hitam, yang tidak durhaka pakaian putih. Bukan. Memang Allah ciptakan malaikat dari cahaya, iblis dari api. Yang tidak sujud di Adam siapa? Iblis, bukan malaikat. Hati-hati itu. Itu pendapat yang sudah dikembangkan. Orang-orang yang menentang adanya iblis. Jadi tidak ada itu iblis. Iblis itu adalah bisikan jahat. Anda paham? Tidak. Itu mustatna munqati. Kenapa dibilang mustatna munqati? Karena iblis bukan golongan malaikat. Anda paham? Gara-gara mustatna kita bisa paham itu. Anda jangan anggap enteng ini kalau nahwu. Kita banyak paham. Iya. Jadi namanya istitna munqati. Sudah jelas berarti? Jelas atau belum? Itulah nahwu. Memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang saya bilang di Miftah. Jelaskan pembahasan kita. Inilah 2 istilah tambahan di sini. 2 istilah tambahan di buku ini. Ini dia. Kita baca.
Babul mustatna. Bab mustatna. Apa itu mustatna? Hah? Isim yang terletak setelah alat pengecualian. Wa adawatul istitsna tsamaniyah. Alat-alat pengecualian itu ada 8. Tapi ingat di sini sudah ada tambahan lagi saudara. Harfun bittifaq, ada huruf berdasarkan kesepakatan wa illah. Di sini langsung rinci ya, tidak disebutkan saja tanpa dirinci. Rinci disebutkan siapa? Huruf berdasarkan kesepakatan wa illah, dia adalah illah. Wasman bittifaq, isim keduanya adalah isim berdasarkan kesepakatan. Keduanya adalah isim berdasarkan kesepakatan. Wahuma, dan dia adalah goir wasiwa. Goir dan siwa bilugotiha, dengan lugo bahasanya siwa. Karena siwa ini bisa banyak bacaannya. Fa innahu yuqal fiha, sesungguhnya dikatakan padanya siwa karido, seperti kata ridho, siwa ridho. Suwa bisa juga dibaca suwa ka huda, seperti kata huda. Wasawaun kasamain, jadi bisa juga sawaun seperti samain. Wasiwaun bisa juga siwaun seperti binaun. Inilah bahasanya. Nanti antum dapat, boleh baca ini semua. Siwa, suwa, sawa, siwa. 4 bahasa. Siwa, suwa, sawa, siwa. Dipahami ini 4 bahasanya siwa. Dan artinya sama, selain. Tidak ada bedanya. Ini semua isim. Wa fi'lan bittifaq, ada 2 alat istitsna fi'il berdasarkan kesepakatan. Ini yang baru saudara, tidak ada di buku pertama dan kedua. Wahuma, keduanya adalah laisa wala yakun. Ternyata termasuk alat pengecualian adalah laisa dan la yakun. Kan antum bisa bilang begini, ja'a zaid, ja'an nasu, laisa zaidan. Manusia pada datang, tidak zaid. Berarti pengecualian itu namanya. Anda paham ini? Ja'an nasu la yakunu himaron. Manusia pada datang, tidak ada keledai. Pengecualian? Pengecualian? Pengecualian namanya itu. Makanya termasuk alat pengecualian adalah siapa sekarang? Laisa dan la yakunu. Ternyata dia ini punya keunggulan lain. Nah, kana dan laisa bisa sebagai alat pengecualian. Kana dan laisa bisa sebagai alat apa? Pengecualian. Wa mutaraddidun, terakhir, wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati, antara mutaraddidun berada baina, di antara al fi'liyati wal harfiyati, fi'il dan huruf. Jadi dia ini aneh. Ini orang punya 2 ya bentuk. Kadang dia menjadi fi'il, kadang dia menjadi huruf. Siapa itu? Bahwa dia adalah qala, ada, hasya. Ini qala, ada, hasya, kadang fiil, kadang huruf. Wa yuqalu, dan dikatakan pula fiha padanya hasya, hasya. Hasya berarti boleh 3 bacaan. Hasya boleh 3 bacaan, yaitu hasya boleh, hasya boleh, hasya. Jadi nanti lihat datang dalam bahasa Arab. Pokoknya ini alat pengecualian. Dikasih semua logonya supaya nanti kalau antum dapat, itulah dia. Ini kalau ada hasya, kadang dia menjadi fiil, kadang dia menjadi apa? Huruf. Sekarang mulai rincian. Hukum isim setelah illah. Fal mustatna bi illah, maka yang dikecualikan dengan illah, yunsabu, dinasab, idza kana al kalamu tamman mujaban, jika kalamnya tam. Apa artinya? Apa artinya tam?
terdapat mustatna minhu mujab, tidak diawali oleh penafian. Jadi jika kalamnya tam mujab mansub setelah alat, belum terangkan sedikit. Watam huwa, tam adalah madukira fihil mustatna minhu, apa yang disebutkan padanya mustatna minhu, itu tam. Ini alhamdulillah kita sudah dengar 3 kali ini. Wal mujab, sementara mujab huwallazi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhu, dia adalah yang tidak diawali penafian atau yang menyerupainya. Tidak diawali oleh penafian atau yang menyerupai penafian. Nah, contoh qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasyaribu minhu illa qalilan, tam. Ini kalimat fasyaribu minhu illa qalilan, tam. Tam, kan ada mustatna minhu. Mana itu? Waw jamaah. Mujab. 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 Kenapa? Tidak diawali oleh penafian. Qamal qaumu illa zaidan, tam. Tam. Kenapa? Ada mustatna minhu. Mujab. Mujab. Kenapa? Tidak ada penafiannya. Wa kharajan nasu illa amron. Kharajan nasu illa amron, tam. Tam. Mujab. Mujab. Ini wajib dinasab kalau tam mujab. Sawaun kanal istitna muttasilan, sama saja, ini dia. Sama saja apakah istitnanya muttasil. Muttasil, apa tadi muttasil? Di catatan kaki 733, yaitu mustatnanya merupakan golongan dari mustatna minhu. Seperti qomal qaumu illa zaidan. Zaidan termasuk dari siapa? Qaum. Kama masalna, sebagaimana yang kami contohkan. Au mungkotian, atau mustatna mungkoti. Pokoknya tam mujab nasab, muttasil atau mungkoti. Apa artinya mungkoti? Lihat lagi ke bawah, ya, yaitu mustatnanya adalah bukan golongan dari mustatna minhu, seperti contoh penulis. Nah, contoh kembali ke atas. Qamal qaumu illa himaron. Kaum berdiri kecuali himar. Himar apakah dia bagian dari kaum? Hah? Bukan. Makanya di sini wajib dibaca nasab karena tam mujab. Walaupun apa? Mungkoti. Jelas ini pembahasan kita sekarang? Jelas ini? Itu saja dulu. Paham ya? Iya. Berikutnya itu kalau tam goir mujab. Itu kita ambil besok. Kita harap bisa selesai besok. Itu harapan. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Insya Allah. Kan berharap saja dah. Enggak dilarang berharap. Alhamdulillah. Karena kan besok murojaahnya berarti sedikit. Dah, kita bisa mulai cepat dan kita usahakan selesai pembahasan mustatna. Kita usahakan saja. Iya, supaya nanti hari Rabu kita sudah masuk majrur. Insya Allah. Alhamdulillah. Majrur 2 itu. Majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah. Setelah itu kita akan dapat yang kita nantikan selama ini. Isim i'rab fi'il, kemudian nanti isim beramal-amalan fi'il. Iya, i'rab fi'il belum datang tidak diletakkan di awal di sini. Diletakkan di akhir. Alhamdulillah. Iya. Kemudian nanti ada pembahasan tawabi. Sudah dekat ini insyaallah, sudah dekat tamat. Kita usahakan tamat bulan 12 ya. Ini bulan berapa ini? 12. Tanggal 2. Kita usahakan kan? Insya Allah. Kalau kita bisa selesai bulan 12 ini, alhamdulillah. Berarti mudah kita selesaikan buku terakhir. Paham dah? Sebelum libur. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.